Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan Rahayu. Masih melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar tentang cinta dan pernikahan. Bun, tips untuk pernikahan bahagia. Wah, kayaknya lebih banyak yang lebih expert tinggi daripada aku ya. Ini ideal berdasarkan apa yang aku pikirkan ya karena seperti yang di video sebelumnya aku iki gagal, maksudnya 2 kali menikah dan pernikahan itu tidak ideal, tidak seideal apa yang aku pikirkan. Tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman dari orang-orang di sekitarku, berdasarkan pengamatanku, rata-rata yang langgeng sampai kakek nenek ya, yang langgeng sampai jangka waktunya itu panjang ya, yang kelihatan baik-baik saja, yang kelihatan happy-happy saja, kemana-mana berdua, runtang-runtung berdua. Ada juga ibu bapak angkatku yang di samping studio itu juga begitu, sampai usia mereka, bapak itu usia 70 tahun ya, dan ibu itu hampir 60 tahun dan mereka itu masih happy-happy aja, runtang-runtung kemana berdua, naik motor boncengan berdua, kemana-mana berdua, melakukan aktivitas itu selalu bersama. Berdasarkan pengamatanku ya karena penerimaan, karena kesadaran untuk bisa saling menerima satu sama lain, tidak terlalu banyak tuntutan, tidak terlalu banyak keinginan. Jadi banyak melakukan penyesuaian, tidak harus berpikir sesuatu itu ideal gitu. Jadi mereka itu rata-rata ya wis saling menerima satu sama lain, menerima kekurangan satu sama lain, saling mengisi satu sama lain, tidak terlalu banyak tuntutan, terutama tuntutan kebutuhan ya. Nah, kebanyakan pernikahan yang nggak sukses itu ya karena kurang bisa menerima satu sama lain, ditambah lagi komunikasi yang kurang bagus, ditambah lagi ya ada banyak PR yang harus diselesaikan oleh masing-masing. PR ini maksudnya PR yang di dalam ya, PR yang di dalam, belum selesai dengan dirinya sendiri. Yang laki-laki belum selesai dengan dirinya sendiri, yang perempuan belum selesai dengan dirinya sendiri, masing-masing punya banyak PR. Ketika mereka bersama, PR-nya nambah. Nah, itu biasanya yang seringkali memantik keributan-keributan kecil dalam rumah tangga. Karena ego masing-masing itu belum bisa diselaraskan. Terus rumah tangga zaman sekarang, di mana kebutuhan itu sangat luar biasa. Sebenarnya kalau kebutuhan rumah tangga itu tidak terlalu banyak sih, tidak terlalu besar menurutku. Kalau hanya untuk kehidupan standar ya, tempat tinggal, makan, minum, biaya pendidikan, biaya untuk pendidikan anak ya, biaya untuk pemeliharaan kesehatan dan segala macam itu sebenarnya nggak terlalu banyak. Yang bikin kebutuhan itu jadi semakin banyak, semakin tinggi dan semakin meningkat adalah keinginan untuk bisa sama seperti yang lain. Yang lain punya rumah satu, dia harus punya rumah satu. Yang lain tambah rumah satu, dia harus tambah rumah satu. Yang lain naik mobil, harus ikut naik mobil juga, harus punya mobil juga. Jadi kebutuhan terbesar itu bukan untuk kebutuhan operasional rumah tangga. Kebutuhan terbesar di zaman sekarang adalah kebutuhan untuk memenuhi ego ya,
keinginan untuk bisa sama dengan orang lain. Kalau orang lain punya ini, ya berarti kita harus punya ini. Kalau yang lain bisa beli itu, ya berarti kita harus bisa beli itu. Itu yang bikin biaya hidup jadi semakin mahal, semakin tinggi. Dan di Indonesia itu kan masih begini ya. Oke, laki-laki bertugas untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga. Laki-laki yang bertanggung jawab atas segala keperluan, kebutuhan rumah tangga. Laki-laki yang punya tanggung jawab untuk membahagiakan anak dan istrinya. Laki-laki harus memenuhi ini, laki-laki harus memenuhi itu, dan segala macam. Jadi bebannya itu makin bertumpuk-tumpuk, makin bertambah-tambah gitu. Dan kalau zaman sekarang itu nggak bisa hanya menjadi beban laki-laki. Perempuan juga harus ambil peran di sana. Nah, itu pentingnya komunikasi, pentingnya diskusi, pentingnya pembahasan di awal rumah tangga itu mau dibangun dengan konsep apa. Rumah tangga itu didesain bagaimana. Nah, itu perlu komunikasi di sana. Perlu komunikasi di awal, dan itu menjadi goal dalam rumah tangga, di mana semua orang yang ada di dalamnya itu ikut bertanggung jawab dan ikut ambil peran untuk mensukseskan goal tersebut. Nah, kalau misalnya bisa seperti itu, tak jamin wis rumah tangga kalian itu bakal adem ayem, bakal bahagia, damai, sejahtera. Karena apa? Kunci rezeki itu ketika rumah itu damai dan bahagia. Ketika berada di dalam rumah itu semua rasa itu terpenuhi, rasa bahagia, rasa tentram, rasa tenang, dan rasa-rasa yang memberdayakan itu bisa terpenuhi di dalam rumah. Ya, keran-keran rezeki itu akan terbuka dari arah yang tidak disangka-sangka, dari arah mana saja. Tapi ketika masuk rumah itu sudah sebel, sudah bete, sudah nggak asik, ya itu sangat mempengaruhi rezeki masing-masing orang yang di dalam. Akhirnya berdampak dengan pemenuhan kebutuhan operasional rumah tangga. Kalau udah seperti itu, apalagi ditambah dengan kurangnya komunikasi, ya sudah, tinggal tunggu waktu saja. Itu kalau menurutku begitu ya. Jadi gak ada sebenarnya tips untuk pernikahan bahagia itu yang harus seperti apa idealnya, karena masing-masing orang itu berbeda-beda, stylenya berbeda, pilihan-pilihannya berbeda. Yang paling penting bagiku adalah saling bisa menerima satu sama lain, penerimaan, komunikasi yang bagus. Dan di awal itu udah ditentukan, udah ada grand design-nya, pernikahan itu mau dipondasi yang bagaimana dan mau dibangun dengan gaya seperti apa. Kebutuhan operasional rumah tangga itu tidak terlalu besar. Yang lebih besar, yang jauh lebih besar adalah kebutuhan untuk bisa sama dengan orang lain. Dan biasanya hal-hal yang sepele-sepele itu, yang bukan inti ya, hal-hal sepele-sepele itu yang akhirnya memicu keretakan, membangun ketidakharmonisan gitu ya teman-teman ya. Semoga terjawab sesuai dengan kebutuhan dan bisa diaplikasikan ya. Terima kasih. Rahayu. Dadah.